Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Sarika. Nah, pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat saya. Dia bernama Kasih. Di mana Kasih ini memiliki sebuah salon kecantikan yang cukup terkenal. Dan Kasih ini memiliki 2 orang karyawan. Salon kecantikan Kasih ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Nah, pada suatu malam sekitar hampir jam 12 malam, itu Kasih ini kedatangan seorang pelanggan ibu-ibu yang minta didandanin wajahnya. Tetapi Kasih bilang seperti ini, "Bu, waktunya sudah tidak mencukupi lagi, karena kalau kita mendandanin orang, otomatis kita harus mencuci wajahnya dulu, habis itu dipakai make up." Nah, ibu ini berkata, "Tolonglah dandanin saya sedapat-dapatnya sampai salon ini tutup." Jadi ibu itu berkata seperti itu. Akhirnya Kasih menyuruhlah salah seorang karyawannya untuk mendandani ibu tersebut. Tetapi sang ibu berkata kalau dia minta didandani oleh Kasih, dia tidak mau karyawan Kasih. Karena katanya dia mau pergi ke suatu tempat yang spesial dan dia ingin kelihatan cantik. Ibu-ibu ini kalau ditaksir sekitar umur 50 tahun gitu kan. Jadi belum terlalu tua gitu kan. Akhirnya karena permintaan sang ibu, Kasih ini mau mendandanin ibu tersebut. Jadi bersiaplah Kasih untuk mendandani ibu tersebut. Dicucinya mukanya, dipakaikannya blush on, pelembab, bedak dan semua. Karena memang Kasih ini termasuk yang sangat mahir mendandanin orang, jadi memang dia gerakannya sangat cepat sekali gitu kan. Jadi sebelum jam 12 malam Kasih selesai mendandani ibu-ibu tersebut. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai didandanin, ada sedikit keanehan yang dialami Kasih. Itu pelembab wajah yang digunakan untuk wajah itu agak susah menempel. Jadi seperti berlawanan ya kan. Biasanya Kasih kalau mendandanin orang ya dipakaikan pelembab ya, dia langsung menempel, bedaknya juga langsung menempel. Nah, ini agak susah untuk menempel. Sehingga Kasih harus memakaikan sedikit banyak pelembab dan juga menggunakan bedak cair agar nempel di wajah ibu tersebut. Jadi sedikit keanehan ini tidak dirasakan Kasih karena dia merasa ya mungkin tipe kulit ibu ini berbeda dengan kulit-kulit yang lain gitu kan. Jadi karena kemahirannya untuk merias wajah, Kasih ini memberikan bedak cair. Jadi bukan bedak padat yang berupa cair yang bisa menempel di wajah ibu-ibu tersebut. Setelah didandanin cantik, akhirnya ibu itu berkata kepada Kasih dan mengucapkan terima kasih gitu. Dia juga mendoakan Kasih, semoga Kasih salonnya semakin sukses, semakin maju. Dan akhirnya ibu itu berkata, "Berapa biaya untuk pendandanan ini?" Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Kasih berkatalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan ibu itu. Dan ibu itu mengeluarkan sejumlah uang gitu. Dan setelah didandani, akhirnya ibu itu pamit untuk pulang gitu kan. Nah, seminggu kemudian tiba-tiba Kasih dikagetkan oleh kedatangan salah seorang sahabat dia yang bernama Iin. Di mana Iin ini menceritakan sebuah kejadian sedih yang dialaminya. Nah, Iin ini adalah salah seorang teman Kasih juga gitu kan. Tetapi memang mereka jarang berkomunikasi. Nah, pada malam itu si Iin ini datang untuk bercerita kepada Kasih kalau dia memang sudah lama tidak pergi ke salon karena memang dia mengalami sebuah musibah. Nah, Iin ini menceritakan kalau ibu dari Iin ini baru saja meninggal dunia. Nah, gitu kan. Jadi si Kasih mengucapkanlah bela sungkawa kepada Iin, dan kebetulan Iin ini adalah non muslim gitu kan. Setelah mereka bercerita, akhirnya mengobrol gitu sana kemari, akhirnya si Iin ini membuka-bukalah HP melihat gimana proses pemakaman dari ibunya si Iin ini gitu kan. Nah, alangkah terkejutnya Kasih ketika Iin ini menunjukkan sebuah foto ibunya yang telah dimakamkan 1 minggu yang lalu.
Dan wajah ibunya itu persis seperti wajah ibu-ibu yang datang ke salonnya untuk meminta hias. Tetapi Iin tidak menceritakan hal ini kepada tetapi Kasih tidak menceritakan ini kepada Iin karena dia takut menyinggung perasaan dari Iin tersebut. Jadi dia memendam dalam hati saja. Karena dia melihat foto ibunya Iin itu sama persis dengan ibu-ibu yang datang malam hari untuk meminta dandan wajah. Merinding si Iin ini. Tapi memang dia tidak mengatakan hal itu kepada, merinding si Kasih ini. Tetapi memang dia tidak menceritakan itu kepada Iin. Karena dia tidak mau mengganggu perasaan dari sahabatnya itu. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2020. Nah, sejak saat itu akhirnya Kasih menutup salonnya sampai jam 10 malam saja. Jadi dia tidak sampai jam 12 malam. Jadi dia sedikit trauma dengan kejadian ini. Jadi itulah cerita mistis saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita mistis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat isya ya. Terima kasih.